Seven Hearts Beat. Sesaat setelah Kagami baru kembali ke kuil, Mia yang dari awal menolak keras keberadaan seorang pria di tempat suci itu pun dengan lantang menantang Akagami berduel dengannya. Apabila pemuda itu kalah, maka ia akan dihukum dengan dikebiri. Tapi bagi Akagami yang sejak awal memang sengaja ingin menghilangkan hawa nafsunya, spontan dengan penuh semangat menerima tentangan tersebut. Lantas berpindah ke halaman, kata-kata duel dilontarkan oleh Mia ternyata diartikan dengan makna sebenarnya, yakni Mia serius ingin mengeksekusi Akagami di tempat. Namun keberuntungan masih berpihak kepada pemuda satu itu, di mana Mia harus merasakan ketajaman katana Mia, ia justru merasakan empuknya gunung kembar dari gadis tersebut. Higi! Shirahadori! Naosan! Totta! Yang otomatis membuat Mia langsung terkapar sehingga pertandingan pun dimenangkan oleh Akagami. Nah, karena hukuman kepada Mia belum ditentukan, Akagami pun berhak memberi perintah ke gadis bule itu. Dan karena tujuan utama Akagami dengan belajar di kuil semata-mata hanya untuk pencerahan, pemuda kota itu pun menginginkan buku yang berisi cara mendapat pencerahan yang tengah dipegang oleh Mia. Tapi hal tersebut lagi-lagi kembali disalahartikan, mengira kalau Akagami menginginkan dirinya. 大丈夫乱暴にしませんいろいろと試してみたいんですせめて一目だけでも Kemudian saat malam Akagami tengah tertidur di kamar, secara kebetulan tiba-tiba terbangun. Dan betapa terkejutnya pemuda itu saat melihat Mia sedang menimpa dirinya, lalu langsung menyumpal wajah Akagami menggunakan 2 buah pegunungan. Tapi sebelum otak dapat mencerna apa yang sedang terjadi, Akagami mengira semua ini hanya mimpi lalu hendak menikmati keadaan. Namun semua niat itu kandas ketika melihat Kagura dari kejauhan sedang mengawasi mereka berdua. 誰も見てないしあええそうですだからミヤさん自身が望まぬ真似は Alhasil, karena rasa malu yang tak tertahankan, Mia pun hendak pergi ke gudang tempat ia biasa menyendiri. Namun secara mengejutkan, Akagami sudah lebih dulu berada di sana. Dan ketika Mia hendak pergi pintu, tiba-tiba sudah dikunci dari luar oleh Kagura. Sehingga terpaksa membuat mereka berdua harus terjebak di dalam. Lantas berhubung sejak dari awal pertemuan antara Mia dengan Akagami sudah tidak menyenangkan. Gadis itu pun sangat menjaga jarak dengan Akagami. Tapi karena kondisi cuaca yang semakin dingin, belum lagi Akagami terus mendesak berusaha membujuk dirinya, memakai selimut. Maka berawal dari sanalah Mia mulai membuka diri pada Akagami dengan menceritakan latar belakangnya. Dijelaskan Mia merupakan salah satu keturunan keluarga bangsawan di luar negeri di mana keluarga mereka dikenal dengan sebutan erotic family. Dan sesuai namanya dalam keluarga tersebut, ibu serta saudara Mia disembah-sembah bagaikan seorang ratu. Sehingga berkat didikan yang salah itulah membuat Mia jadi dikucilkan oleh teman sebayanya. Terkecuali satu orang yakni Kagura yang selalu menerima Mia apa adanya. Dan alasan gadis itu datang jauh-jauh ke kuil ini adalah sama seperti Akagami, yaitu mencari cara menghilangkan hawa nafsunya yang tidak terkendali. クリストフが知られていない日本の男子禁制の尼寺でならなのにあんたが来たせいでもうこれじゃ何も変わってないじゃない Sontak saat mengetahui ada orang yang senasib dengan dirinya, Akagami pun ikut menceritakan masa lalu dirinya, yang ternyata tidak disangka-sangka oleh Mia, sehingga karena keduanya memiliki kesamaan nasib serta tujuan, maka terjalinlah semacam ikatan di antara mereka. 頑張りましょう Keesokan harinya saat tengah sarapan bersama, Yuzuki yang tengah santai seketika kaget saat diberitahu kalau hari ini adalah hari di mana perjodohannya akan dilakukan. Sehingga Yuzuki dengan ditemani Akagami pun buru-buru berangkat menuju lokasi perjodohan. Tapi seolah tidak direstui oleh alam, ada saja rintangan yang dialami mereka mulai dari ketinggalan bus, bensin motor habis saat baru saja memperoleh kendaraan untuk dipinjam.
sampai tak sengaja malah masuk ke dalam sebuah truk pengangkut. Namun tujuan gadis itu masih belum berubah karena apabila perjodohan tidak dilakukan, kuil Mikazuki akan ditutup permanen. Sebab kedua orang tua Yuzuki sudah tidak lagi mengurus kuil dan bantuan dari Kiki sebagai kepala biksu sementara pun tidak mungkin dapat berlangsung selamanya. Oleh sebab itu, ketika melihat betapa berat beban yang dipikul oleh Yuzuki Akagami pun bertekad untuk mengantar gadis tersebut bagaimanapun caranya. わかった。よーし、パパッと気つけてドアをぶち破るよ。了解です。絶対諦めない。Singkat cerita, sesampainya di kuil tempat perjodohan Yuzuki, gadis itu pun bergegas memkenalkan diri pada salah seorang staf kalau dirinya adalah gadis yang akan dijodohkan dengan kepala kuil di sana. Dan dengan demikian tugas Akagami sebagai pengantar pun hanya sampai di situ. Dengan dirinya hanya dapat menatap sang pujan hati melaksanakan tugas sebagai seorang penerus kuil. されるのであれば、男の俺がいつまでも同居しているのはまずいだろう。どうかお幸せに。どちら様で。 Namun sial Akagami justru tak sengaja bertemu dengan salah seorang staf mengira kalau dirinya sedang bolos bekerja. Sementara itu, di tempat Yuzuki, mari Mimin kenalkan dengan kepala biksu atau calon tunangan Yuzuki bernama Kijo Hoan. Dan jika dilihat dari perawakannya, ia merupakan pria yang ramah sopan dan murah senyum. Namun apakah tampang luar tersebut sejalan dengan kepribadian di dalamnya? Nah, pertama-tama Kijo pun bertanya alasan Yuzuki mau dijodohkan dengan dirinya, padahal mereka tidak saling kenal serta terpaut usia yang lumayan jauh. Dan Yuzuki dengan dewasa menjawab kalau ia hanya ingin segera melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerus kuil, agar dapat menjaga senyuman dari orang yang tinggal di dalam kuil tersebut. 私の自慢の家族と友達です。今もきっと遠くから応援してくれて。 Namun seketika saat melihat Akagami tiba-tiba menjadi staf di sana, Yuzuki pun langsung kehilangan fokus. Terlihat ketika obrolan mereka langsung terhenti sehingga dipanggil seorang mak comblang yang lagi-lagi orangnya adalah Akagami. Tapi demi menghormati keinginan Yuzuki yang ingin menyelamatkan kuil, Akagami pun tetap berusaha bertahan meski setiap jawaban yang dilontarkan membuat Akagami berhalusinasi melihat sosok Yuzuki yang tampil menggoda. それでは旦那様、めでたくご結婚された場合は。 子供は10人くらい欲しいですね。 Sebenarnya kepala biksu itu sendiri tidak terlalu excited terkait masalah perjodohan, melainkan hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tujuan Yuzuki sampai mau dijodohkan dengan seseorang yang padahal tidak ia kenal. Dan karena niatan Yuzuki sudah ketahuan, gadis itu pun jujur kalau memang betul ia tidak ingin menikah, melainkan hanya ingin meminta bantuan Kijo sebagai kepala biksu, agar Kuyo, peninggalan orang tuanya, dapat tetap bertahan. Akan tetapi, Kijo pun menolak permintaan tersebut karena dari segi finansial kuil Yuzuki mengalami krisis moneter parah. Bahkan tidak sanggup untuk melakukan renovasi pada bagian utama dari kuil itu sendiri. Ditambah dengan Yuzuki yang dirasa belum siap untuk mengurus kuil, Kijo pun dengan haus menolak permintaan Yuzuki. 現実をご覧なさい。それでもあの寺を私は継ぐ。まさかうちの借金のせいで。 Akan tetapi secara mengejutkan, Akagami tiba-tiba ikut memohon kepada Kijo, yang padahal jika dipikir dengan logika apabila kuil ditutup, maka Akagami tak perlu capek-capek bekerja di kuil. Namun, Akagami yang telah bertekad untuk dapat memperbaiki nama keluarganya tetap mohon kepada Kijo agar mau memberikan bantuan. Bahkan dia dengan wajah serius siap membantu Yuzuki demi mendukung gadis itu meraih cita-citanya. Dan mungkin karena menyadari niat tulus Akagami dalam membantu Yuzuki, pada akhirnya Kijo pun bersedia untuk membantu. さて、青葉ゆずきさん、婚約の話引き受けましょう。ただし名前を貸すだけですよ。 Setelah kejadian itu, keseharian Akagami serta Yuzuki pun kembali seperti biasa. Yang mana bila Akagami bertugas mengurus segala pekerjaan rumah, Yuzuki kembali ke pelatihan kerasnya agar dapat menjadi seorang biksu. Mulai dari belajar tata krama makan melatih fisik sampai mental agar dapat menjadi seorang biksu sebenarnya.
Sehingga ketika Akagami baru menyadari kalau dirinya ternyata belum resmi menjadi seorang biksu, melainkan hanya numpang tinggal di kuil, Akagami sambil ditemani Mia yang muncul secara tiba-tiba pun bertekad untuk mengikuti pelatihan serupa agar dapat mencapai tujuan mereka, yakni mencari pencerahan. というわけでよろしくお願いします。おうもはや怖いものはありません。キキさん、ゆずきお姉ちゃん、お客さんが来たよ。お邪魔します。 Akan tetapi secara mendadak datang Kijo ke kuil Mikazuki, di mana ia bermaksud melihat secara langsung separah apa kondisi kuil yang katanya mengalami krisis moneter. Dan kepala biksu itu sangat tidak menyangka saat melihat sebuah patung hampir patah yang hanya dililit menggunakan lakban. Alhasil, setelah mengerti separah apa kondisi keuangan kuil Mikazuki, Kijo pun mendesak Yuzuki agar segera menyelesaikan pelatihan Tokudo, atau merupakan salah satu latihan tersulit yang umumnya hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Namun kali ini Yuzuki hanya diberikan tenggat waktu selama 3 bulan dengan jika dirinya gagal, maka Kijo akan membatalkan pertunangan mereka. できないのであれば、婚約は破棄させていただきたい。今日から本格的に特度の準備に入る。覚悟はいいか、お前ら。はい。 Dalam rangka Kijo bersedia memberikan bantuan pada mereka, terlihat Yuzuki Akagami serta Mia hendak melakukan pelatihan di bawah bimbingan seorang Kiki. Dan step awal latihan mereka adalah diminta bermeditasi, apabila gagal fokus maka akan dipukul menggunakan sebilah tongkat kayu. Nah, untuk sejenak Akagami pun benar-benar cocok dengan metode pelatihan ini, di mana pikirannya sama sekali tidak membayangkan sesuatu yang kotor. Namun masalah tiba-tiba muncul saat kedua gadis di sebelah tidak sejalan seperti dirinya. Yang meski pukulan Kiki tidak terlalu keras, tapi menimbulkan suara desahan serta getaran yang membuat Akagami mulai berimajinasi. どうした赤髪、起きろ。 Ketika malam pelatihan pun masih tetap dilakukan, di mana kali ini ketiga orang itu akan tidur dalam satu ruangan yang sama, guna membuat mereka dapat mengendalikan hawa nafsu duniawi. Dan meski di pelatihan ini sama sekali tak ada kejadian yang memacu adrenalin, tapi otomatis membuat ketiga muda-muda itu jadi tak bisa tidur dibuatnya. Lantas mengetahui para murid yang padahal baru 1 hari berlatih saja sudah sangat kelelahan. Kiki pun berikan metode pelatihan lain sekaligus sebuah refreshing, yakni mengajak mereka bertiga untuk bersauna di satu ruang yang sama. Dan tanpa memberitahu tujuan dari metode peladaan itu, Kiki pun pergi meninggalkan mereka bertiga. すみません。すみません、ミヤさん。 Akan tetapi, setelah merasakan gejolak adrenalin dari kejadian barusan, Yuzuki pun menyadari tujuan dari pelatihan kali ini, yaitu ingin membuat mereka jadi terbuka satu sama lain, yang diyakini dengan mengungkapkan segala hasrat terpendam. Hal tersebut dipercaya akan membuat mereka terlahir menjadi sosok baru yang pastinya lebih kuat menahan segala macam godaan. Alhasil mulai dari sinilah mereka pun secara gambang mengungkapkan segala faktor atau pikiran kotor. Contohnya Mia yang mempunyai ketertarikan terhadap Jakun efek setelah ia memperhatikan Jakun Akagami semalaman. Sementara untuk Akagami sendiri, ia jujur kalau rudalnya tegang semalaman dan siap meluncur apabila situasi darurat tiba-tiba terjadi. Namun ketika giliran Yuzuki untuk ditanyai, gadis itu justru berbohong dengan bilang kalau dirinya tak merasakan apun. Padahal sebenarnya gadis itu yang justru paling ekstrim di antara mereka bertiga. Tapi kebohongan Yuzuki pun tidak berlangsung lama, tepat setelah Kiki memberitahu kalau orang yang tidak jujur justru yang paling mesum di antara mereka. ま、もし今日雑念がないなんて言ったやつがいたとしたら、そいつが一番むっつりスケベだということだな。エロくないよ。 Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.